ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali duduk bermajelis di siang hari ini yang penuh dengan keberkahan, dan tidak lupa salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan beliaulah kita bisa merasakan nikmat Islam, iman dan ihsan ini. Jemaah salat zuhur azani Allahu wa iyyakum. Kita siang hari ini masuk ke pembahasan yang kedua dari hadis yang ketiga dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas pilar yang pertama dan yang kedua secara mendetail. Untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi yang dibahas oleh al-muallif, bahwasanya pilar Islam itu memiliki keterikatan rukun satu dengan yang lainnya. Ana ulangi, adalah 5 pilar arkanul Islam itu murtabithah, memiliki keterikatan, ada kaitannya satu dengan yang lainnya, dan juga ada syarat diterima amal dan bagaimana definisi kesempurnaan iman itu sendiri. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, adalah apa kaitan. Kalau al-mu'allif menyebutkan dalam pembahasannya adalah hadhihi da'aim al-khams mutarabithah, bahwasanya tonggak-tonggak pilar-pilar agama ini saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Mu'allif mengatakan wa'alam anna hadhihi da'aim al-khams ba'duha murtabit bi ba'd, bahwasanya pilar yang pertama, 2, 3, 4 dan kelima itu ada keterikatan. Ya, beliau memaparkan wa qad rawa annahu la yuqbal ba'duha biduni ba'd. Perhatikan, al-muallif mengatakan bahwasanya la yuqbal ba'duha biduni ba'd, tidak diterima satu pilar itu tanpa adanya pilar-pilar berikutnya. Ana ulangi, la yuqbal ba'duha biduni ba'd, tidak diterima satu pilar itu kecuali adanya pilar-pilar berikutnya. Dan beliau menyebutkan kama fi musnadil Imam Ahmad an Ziyad bin Nu'aim al-Hadrami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un faradahunallahu fil Islam, ada empat pilar penyangga yang Allah wajibkan di dalam Islam ini. Faman ata bi thalath lam yughnina anhu syai'a, barang siapa yang baru mengerjakan 3 pilar saja, 3 tonggak saja, maka itu belum cukup baginya. Ya, barang siapa yang mengamalkan 3 dari arkanul Islam, 3 tonggak itu saja, itu belum berguna, belum cukup baginya. Hatta ya'ti bihinna jami'an, sampai dia melengkapi dan mengerjakan 5 pilar tersebut. As-salatu, waz-zakatu, wa shaumu Ramadan, wa hajjul baiti. Kemudian al-mu'allif menyebutkan hadis ini mursal. Jadi hadis ini tidak sampai kepada Nabi SAW, hanya sampai ke tabi'in. Tapi ada riwayat lain yang menyatakan waqad ruwiya an Ziyad an Umar bin Hazm anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
Tapi setelah ditelusuri hadis yang melalui Umarah bin Hazm ini juga sanadnya saqat. Sanadnya itu terputus, ya. Tapi dua hadis ini sebenarnya bisa saling menguatkan kita dalam beramal, ya, dalam beramal. Kemudian al-muallif juga menekankan hadis yang dengan makna semisal keterkaitan antara pilar yang pertama, kedua dan berikutnya. Wa rawa an Utsman bin Atha al-Khurasani an abihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Utsman bin Atha al-Khurasani, dari abinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu khamsun, agama itu adalah 5 perkara. La yaqbalullahu minhunna syai'a duna syai'. Perhatikan, lafaznya sedikit berbeda tapi maknanya sama. Allah tidak menerima tanpa adanya keterikatan dengan pilar-pilar berikutnya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama adalah syahadat, yaitu imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal jannati wan nar wal hayatu ba'dal maut. Jadi ada iman kita itu kepada al jannah wan nar wal hayatu ba'dal maut. Hadhihi wahidah, ini yang pertama. Imanu billah dan sampai wal hayatu ba'dal maut. Was salawatul khams adalah yang kedua, salat 5 waktu, amududdin, yang mana ini tiang agama. La yaqbalullahul iman illa bis shalah. Perhatikan, Allah tidak akan menerima iman seseorang itu tanpa dia mengerjakan salat. Ada keterikatan. Al-iman bima'na di sini adalah syahadah tadi. Kita beriman kepada Allah dan Rasul. Dan iman itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya rukun yang kedua, yaitu as-shalah. Waz zakatu tahurun minadz-dzunub, dan zakat itu mensucikan kita dari dosa. Wala yaqbalullahul imana was-salata illa biz-zakah. Dan Allah tidak menerima iman seseorang, salat seseorang tanpa adanya dengan zakat yang harus kita kerjakan. Faman fa'ala haula'i thalathu maja'a Ramadan. Barang siapa yang mengerjakan 3 pilar tadi, kemudian datang bulan Ramadan, fataraka siyamahu muta'ammidan, dan dia meninggalkan puasa Ramadan secara sengaja, lam yaqbalullahu minhu iman wala shalah wala zakah. Tidak diterima syahadatnya, imannya, salatnya dan zakatnya. Jadi semuanya saling terikat, saling berkaitan, berhubungan. Faman fa'ala haula'il arba', yang dah mengerjakan 4 rukun pilar yang pertama tadi, tsumma tayassara lahul hajj falam yahuj, kemudian dimudahkan bagi dia untuk haji, diberikan kekuatan fisik, harta yang cukup, falam yahuj, dan dia tidak melaksanakan haji, walam yusi bihajjatihi walam yahujj anhu ba'du ahli, dan dia tidak mewasiatkan kepada orang lain untuk berhaji atas namanya, dan tidak berwasiat kepada ahli keluarganya kalau dia berhalangan untuk melaksanakan ibadah haji, lam yaqballahu minhul arba' allati qablaha. Allah tidak menerima 4 rukun sebelumnya sampai benar-benar dia melaksanakan rukun yang kelima. Riwayat ini wa dzakara Ibnu Abi Hatim wa qala sa'atu abi anhu faqala hadza haditsun munkar. Ya, al-muallif menyebutkan hadis ini adalah munkar. Yuhtamal anna hadza min kalami Atha al-Khurasani. Artinya ini adalah perkataannya, tafsir makna dari hadis sebelumnya yang dipaparkan oleh Atha al-Khurasani. Qultu, al-muallif berkata, al-zahir annahu min tafsirihi li hadis Ibnu Umar. Hadis yang kita bacakan barusan itu adalah tafsir makna hadis dari hadis Ibnu Umar yang sebelumnya. Dan sebagaimana kita sama-sama ketahui, Atha min ajla'i ulama Syam. Atha al-Khurasani adalah termasuk ulama yang dipandang dan memiliki keilmuan yang diakui, dan termasuk ulama Syam pada ketika itu. Jadi perkataan ini disebutkan adalah tafsir makna dari hadis Ibnu Umar sebelumnya. Maka disebutkan di sini hadisnya mungkar, karena ini tafsir hadis yang dijelaskan oleh Atha al-Khurasani. Kemudian juga dikuatkan oleh perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man lam yuzakki fala salata lahu.
barang siapa yang belum menunaikan zakatnya fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Kemudian juga berikutnya, nah keterkaitan pilar ini harus kita perhatikan. Ya, di slide yang Ana sampaikan ini adalah perkataan dari Ziyad bin Nu'aim al-Hadrami tadi yang pertama, 4 perkara yang Allah wajibkan. Nah, ini adalah bentuk berikutnya penjelasan dari Al-Ata al-Khurasani yang merupakan tafsir makna dari hadis Ibnu Umar sebelumnya. Ya, puncak penyempurnaannya rukun Islam itu dengan haji. Ya. Dan dia mampu. Ingat caranya, dengan dia mampu. Adapun rukun pertama, kedua, ketiga dan keempat itu mungkin kita bisa melakukannya, maka harus kita jaga. Karena itulah pondasi kita dalam berislam ini. Ya. Ada ujian ketaatan kita dengan puasa, pembersih dosa kita adalah dengan zakat, kemudian yang menopang agama ini adalah salat, dan pondasinya adalah dengan al-iman, asyhadatu billahi war rasul. Nah, penegasan Ibnu Mas'ud tadi itu yang memisahkan yang telah disatukan. Ya. Tidak ada barang siapa yang belum menunaikan zakat maka tidak ada salat baginya, tidak bernilai salatnya. Dan bahkan Khalifatul Ula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu juga benar-benar menyikapi mereka yang pada awal khilafahnya Abu Bakar benar-benar tidak memberikan ampun bagi mereka yang termasuk ahlur riddah. Sehingga Abu Bakar pun menggaungkan untuk memerangi orang-orang yang murtad keluar dari Islam dan orang-orang yang menentang untuk membayar zakat. Karena mereka beranggapan bahwasanya ya kita beriman, kita berislam itu hanya dengan sosok Muhammad. Kita hanya berzakat, membayar zakat itu karena adanya sosok Muhammad. Ketika Nabi wafat alaihi salam, ketika itu kelihatanlah mereka-mereka yang ada kemunafikan dalam hatinya. Mereka hanya berislam karena Muhammad, mereka hanya membayar zakat karena Muhammad. Maka di sini Abu Bakar secara nyata dan terang-terangan memerangi ahlur riddah wa mu'riduz zakah. Memerangi orang-orang yang murtad. Satu pembesarannya adalah Musailamah al-Kadzab, dan itu merata di beberapa titik di kota-kota Arab ketika itu. Dan Abu Bakar mengirim utusan pasukannya, ada 11 titik yang dikirim oleh Abu Bakar, dan masing-masing memiliki peleton pasukan sendiri dengan pemimpinnya untuk memerangi mereka yang murtad dan enggan dan menolak membayar zakat. Maka ini termasuk adalah ketegasan bahwasanya Islam itu adalah 5 pilar ini yang tidak bisa kita pisahkan. Ada juga sebagian yang menolak membayar zakat, tapi dia syahadat dan dia sholat, tetap diperangi oleh Abu Bakar dengan pasukannya. Kemudian berikutnya, ketika kita membedah makna amal itu tidak diterima. Ya. Kita bahas dulu pembahasan dari al-mu'allif, wa nafyul qabuli huna la yuradu bihi nafsu sihah. Bahwasanya penolakan diterimanya amal di sini la yuradu bihi nafyu sihah. Tidak diterimanya amal seorang itu bukan bermakna tidak sah secara fikih. Ibadahnya sah. Ya. Walau wujubul i'adah bitarqihi, dan tidak ada kewajiban untuk mengulanginya jika dia tinggalkan. Wa innama yuradu bidzalika intifa'u ridha bihi. Bahwasanya yang dimaksud di sini adalah tidak adanya ridha dari Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan tersebut. Wa madhu amilihi wa tsana'i bidzalika alaihi fil mala'il a'la, dan hilangnya pujian bagi pelakunya di hadapan makhluk di langit, yaitu para malaikat. Wal mubaha bihil lil malaika, dan hilangnya kebanggaan Allah atas hamba tersebut yang melakukan rukun tersebut. Faman qama bihadhil arkan ala wajhiha hasala lahul qabul bihadzal ma'na. Barang siapa yang menjalankan rukun-rukun ini sebagaimana mestinya, ya ketarikatannya tadi, ia akan mendapatkan penerimaan, akan diterima setiap apa yang dia lakukan. Artinya kemuliaan 3 hal ini akan dia dapatkan. Secara fikih status dasarnya kewajibannya gugur, bebas tanggungan.
Tapi hukumnya orang yang hanya melakukan salah satu rukun saja. Contoh orang hanya bersyahadat, tidak sholat. Kemudian dia tidak berpuasa. Hukumannya tidak disiksa seperti orang yang meninggalkan ibadah sama sekali. Pahalanya tetap berpotensi mendapatkan pahala atas dasar amalnya. Ibaratnya yang bangunan tadi, kalau bangunan itu terdiri dari pondasi dasarnya adalah syahadah. Kemudian tiangnya adalah pilar-pilar ini adalah as-salat. Kemudian jika kita lihat rumah itu kalau tidak ada pintu dan jendela, kalau kita lihat secara sudut pandang kita itu sudah rumah belum? Sudah rumah. Sudah utuh, itu rumah. Ya, tidak menafikan seorang yang meninggalkan salah satu arkan itu artinya bukan menafikan rumah itu hilang, rumah itu hancur. Tapi tetap rumah itu, tapi dia tidak menyempurnakannya. Nah, di sini sebenarnya adalah yang dimaksudkan oleh al-muallif, coba jelaskan di sini adalah perbedaan orang-orang yang melakukan salah satu arkannya dan dia tidak menolak, tapi dia dengan lalai meninggalkannya, malas dan seterusnya. Ibarat bangunan tersebut yang benar-benar hilang sisi lainnya, tapi secara utuh bangunan itu tetap ada. Nah, bagaimana diterimanya amalan itu? Ketika keridhaan dia mendapatkan ridha di Allah Subhanahu wa taala, dengan dia kembali beramal, dia akan mendapatkan pujian, kebanggaan dan akan utuh kembali bangunan yang dia bangun. Maka hadis ini adalah bunyal Islamu ala khams. Maka penafian tidak diterima dalam hadis tersebut berarti kehilangan derajat kesempurnaannya. Bukan berarti ibadahnya batal atau harus diulang. Berbeda dengan orang yang menentang dan menolak secara terang-terangan, itu benar tidak akan utuh dan tidak akan mendapatkan pahala. Dan justru dengan hanya syahadat saja yang dia modalkan, ya, wal'iyadzubillah, itu dia akan tetap mendapatkan surganya Allah, tetapi apa yang dia tinggalkan dari rukun tadi, selama dia tidak menentang dan menolaknya hanya dengan kelalaiannya atau dia kalah dengan hawa nafsunya, maka dia akan dihapuskan dosanya tadi karena kelalaian terhadap rukun yang lain di neraka. Dan bayangkan satu hari di akhirat itu berbanding 1000 tahun kita di dunia ini. Dan kita tidak bisa menggambarkan bagaimana beratnya siksaan di neraka karena kelalaian seseorang yang meninggalkan rukunnya tadi selama dia masih meyakininya tanpa penolakan tadi. Kemudian juga al-muallif menjelaskan bahwasanya irtikabu muharram qad yamna'u qabulut ta'ah, bahwasanya seorang yang melakukan hal-hal yang diharamkan itu akan menghalangi diterimanya ketaatan. Artinya maksiat itu sebagai penghalang diterimanya ketaatan. Paham ya ikhwah? Disebutkan beberapa hadis yang menegaskan ini. Man syaribal khamra lam tuqbal lahu salah 40 yauman. Barang siapa yang minum khamar, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Di hadis yang lain, wa man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun 40 yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun, peramal dan dia mengimaninya, mempercayainya, apa yang dikatakan oleh dukun peramal tersebut, juga tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ini artinya ada beberapa kategori maksiat dan dosa yang menghalangi diterimanya ketaatan kita, walaupun itu termasuk arkanu al-Islam. Juga ada hadis yang dipaparkan oleh muallif, ayyuma 'abdin abaqa min mawalihi lam tuqbal lahu shalah. Siapapun seorang hamba sahaya yang lari kabur dari tuannya, majikannya, tidak diterima salatnya. Maka ini kategori kemaksiatan yang benar-benar memberikan dampak tidak diterimanya ketaatan. Hilangnya sebagian amal bukan berarti murtad, ya. Ini pemahaman, kita jelaskan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah menolak secara total klaim bahwa kalimat tidak berguna baginya bermakna pelakunya menjadi kafir atau murtad. Ya, perhatikan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah menolak klaim bahwasanya
Kalimat tidak berguna la yughnihi syai'a, lafaz-lafaz sebelumnya dalam hadis bermakna pelakunya menjadi kafir atau murtad. Ini adalah pahamnya siapa? Ketika dia melakukan dosa besar, meninggalkan kewajibannya, mutlak dia tidak ada keimanan. Pemahaman siapa ini? Khawarij. Ketika dia meninggalkan salah satu arkan ini, udah mutlak dia termasuk kufur dan murtad. Tapi sebaliknya Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan bahwasanya ketika seorang itu menolak dan menentang, baru dia dikatakan kufur. Ibadah sholat, zakat dan seterusnya. Tapi kalau kelalaiannya atau hal-hal yang lainnya, Ahlussunnah wal Jamaah tidak menghukumnya sebagai murtad. Apa dalilnya yang diangkat? Dalil yang disebutkan bahwasanya rumah itu, bangunan itu adalah sebagai iman. Analogi salaf, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, rumah itu iman. Sebuah rumah iman dibangun atas beberapa tiang, tembok, jendela dan atap. Ini yang kita jelaskan tadi bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah memahami bahwasanya mereka yang tidak melaksanakan rukun Islam bukan hanya menentang, tapi kelalaiannya dia tidak dikategorikan murtad dan kufur sebagaimana pemahamannya Khawarij. Jika ditanya, jika jendela rumah itu rusak atau salah satu temboknya retak, apakah rumah itu hancur begitu saja atau rumah itu tidak kita katakan rumah? Bukan, tetap namanya adalah rumah. Tapi kekurangan rumah itu sendirilah yang membuat rumah itu tidak seperti halnya rumah yang kita kenal. Rumah itu tetaplah sebuah rumah. Ia tidak berubah menjadi tanah lapang, ya, karena hanya kekurangan pintu atau lampu atau jendela atau atapnya, tapi kelihatan secara utuh itu adalah rumah. Hanya saja kondisinya menjadi cacat. Nah, inilah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, artinya tidak sempurna ibadahnya, tidak sempurna pahalanya, dan dia nanti ketika masih ada keimanan itu, dia akan dituntaskan dosanya di neraka terlebih dahulu, dan tidak ada yang mampu menahan siksaannya neraka itu sendiri. Dan dalil terakhir yang disebutkan oleh al-muallif, beliau mengangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad daraba al-ulama mathal al-iman bimithli syajarah, bahwasanya al-iman yaitu syahadah itu adalah seperti permisalannya adalah sebuah pohon, laha aslun wa furu'un wa syu'ab, yang mana pohon itu memiliki akar, batang pohon dan dahan-dahan dan ranting-ranting. Dan akar ini yang dimaksud dengan asy-syahadah. Fasmu syajarah yushtamalu ala dzalika kullah. Pohon itu utuh kalau memenuhi semua bagian-bagiannya, akar pohon, daun, ranting dan bahkan buahnya. Walau zala syai'un min syu'biha wa furu'iha lam yazal anha ismu syajarah. Kalau pohon itu enggak ada daun, musim gugur, itu masih kita sebut pohon kan? Masih pohon. Ada pohon yang enggak berbuah-buah terus, masih pohon enggak? Tidak hilang langsung nama pohon itu sendiri. Inilah makna dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Iman sebesar dzarrah yang menjadi akar tadi, itu yang akan bisa mengeluarkan pelaku dosa yang meninggalkan arkanul Islam itu dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Tidakkah kau melihat Allah memberikan permisalan kalimah thayyibah? Dimaksud di sini adalah asy-syahadah, al-imanu billahi war rasul, kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit. Yang mana seperti pohon yang baik yang akarnya kuat, kokoh ke dalam tanah, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya dan daunnya ada di langit. Tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha. Nah, ketika seorang belum beramal kebaikan, Allah akan mengeluarkannya dari neraka. Suatu kaum yang tidak pernah beramal kebaikan sama sekali, namun akarnya masih ada, itulah yang akan menjamin seseorang bisa masuk ke surganya Allah. Tapi ketahuilah, makhluk hamba ini tidak akan bertahan, tidak akan kuat menahan dari siksaan neraka. Maka sempurnakanlah arkanu al-Islam ini. Dan juga sabda Nabi SAW, qala Allah Ta'ala, irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarrah min khairin fa akhrijuhu. Kembalilah kalian, dan jika kalian mendapati dari penghuni neraka itu sebesar biji sarah dari keimanan, asyhadatu billahi war rasul, fa akhrijuhu, maka keluarkanlah dia. Fa yakhrijuna man arafu, maka dia akan mengeluarkan siapa yang dia kenal. Ini
Jangan sampai kita menjadi orang yang sudah dimasukkan ke neraka hanya mengharapkan syafaat. Kita mengharapkan syafaat Nabi SAW, tapi tidak kita dengan meninggalkan semua apa yang diwajibkan. Kalau kita mengharapkan syafaatnya saja dari orang-orang soleh, teman-teman kita soleh, kita mengharapkan syafaat dari mereka, ketahuilah tidak ada yang akan bisa tahan dari siksaan neraka. 1 hari berbanding 1000 tahun. Pernah kena sayatan enggak? Pernah kena sayatan Idul Adha? Ini enggak curhat ya. Tapi benar-benar sakit. Ini relate dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab." Orang-orang yang di neraka itu akan disiksa dimulai dari kulitnya. Ketika habis semua kulit dari ujung sampai ke bawah, Allah ganti dengan yang baru. Untuk dia benar-benar merasakan siksa neraka itu. Berat sekali. Karena di jaringan kulit itulah pedihnya siksaannya itu. Allah ganti yang baru untuk penghuni neraka, untuk dia merasakan siksaan berterus tanpa habis, dan itu 1 hari 1000 tahun di dunia. Wal'iyadzubillah. Maka ikhwah sekalian, kita jaga arkanul Islam ini. Kita sempurnakan dengan arkanul iman. Ya, dan kita saling tanasuh, saling mengingatkan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita lihat ada kekurangan dan belum perhatian terhadap rukun Islam ini, agar mereka nantinya tidak menjadi orang-orang yang menyesal dan bukan orang yang hanya mengharapkan syafaat dari teman solehnya, syafaat dari Nabi, dan syafaat terakhir adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun tahta masyiatillah. Allah yang memilih nanti siapa yang berhak mendapatkan syafaatnya. Tapi disinilah dunia menjadi tempat kita beramal untuk keselamatan diri kita sendiri. Ini pembahasan kita di hadis yang ketiga, al-Islam bunyal Islam ala khams. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk hadis berikutnya, hadis keempat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.